Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita pembahasan kelanjutan PP pasal 21. Sebelum kita melanjutkan pembahasan PP pasal 21 yang di part 1, di sini saya akan kembali mengingatkan kepada teman-teman atas pengertian PP pasal 21, karena pada dasarnya belajar pajak itu ada kalanya memahami dan ada kalanya hafal. Tetapi khusus di PP pasal 21 ini kita diwajibkan untuk paham dan untuk memahami. Oke, saya review sedikit dari pengertian PP pasal 21. PP pasal 21 atau 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ingat, di sini orang pribadi, yang melakukannya orang pribadi atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek pajaknya dalam negeri adalah PPh pasal 21, sedangkan luar negeri adalah PPh pasal 26. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini selanjutnya adalah bukan objek yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Penghasilan ini tidak boleh dipotong PPh pasal 21. Apa aja sih? Yang pertama itu pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Di sini pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Asuransi ada asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Nah, di sini kenapa tidak dikenakan atau bukan objek? Karena orang pajak itu bisa dikatakan tidak mau dekat-dekat dengan orang yang lagi susah. Ini kan lagi susah semua, lagi kecelakaan, ada itu kan lagi susah. Oke, lanjut di natura atau kenikmatan. Nah, kembali tadi di yang atas itu natura atau kenikmatan adalah sebagai objek. Nah, di sini tidak sebagai objek. Nah, apakah perbedaannya? Kita lihat yang atas. Dilihat dari subjeknya. Kalau dari subjeknya yang memberikan lain dari ini, selain dari ini, maka bukan objek, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Yang ketiga, iuran pensiun. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Kemenkyu. Iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja. Iuran pensiun tidak dikenakan PPh pasal 21. Lanjut, selanjutnya atas zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang diterima oleh orang pribadi dari badan lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Contohnya ada di per 11 garing BJ garing 2018. Nah, lembaga-lembaga ini salah satunya adalah lembaga-lembaga lazmi yang menangani tentang zakat resmi. Yang terakhir ini ada beasiswa. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. PMK-nya ada di 154 PMK 2009. Nah, beasiswa ini bisa menjadi objek. Yang bukan objek adalah beasiswa yang bagaimana? Biaya siswa yang dimaksud di sini adalah biaya siswa yang berkesinambungan. Contoh dari SD ke SMP, SMP ke SMA, berjenjang. Beasiswa ini adalah beasiswa yang berjenjang, maka tidak dikenakan PP pasal 21. Itu bukan objek pajak. Tetapi beasiswa ini bisa dikenakan PP pasal 21 dengan syarat. 1. Yang memberikan adalah sebagai direksi di perusahaan tersebut. Contoh ngademin mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri. Tetapi
orang tua ngademin itu adalah sebagai direksi di perusahaan tersebut, maka tetap itu adalah sebagai objek PPh pasal 21, maka tetap dikenakan atau dipotong PPh pasal 21 karena di struktural masuk dalam direksi orang tuanya. Oke, kita lanjut. Ini dari pengertian pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan. Pegawai tetap, siapa sih pegawai tetap? Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan, pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak. Ini kontrak maupun full time pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah penerima pensiun. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Lanjut. Di sini ada pengertian DPP. Apa sih DPP? DPP adalah dasar pengenaan pajak. Itu singkatan. Oke, DPP di sini ada macam-macam variatifnya. 1. DPP PKP yang berlaku. Penghasilan kena pajak yang berlaku. 1. Pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulan atau jumlah kumulatif. Penghasilan diterima 1 bulan kalender lebih dari 4.500.000. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Penghasilan lebih dari 450.000 sehari, yang bagi pegawai tidak tetap, upah harian, mingguan, satuan borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif dalam 1 bulan lebih dari kurang dari 4.500.000 rupiah. Oke, DPP, dasar pengenaan pajak DPP atas ini semua itu adalah 50%. 50% dari mana? Dari jumlah bruto bagi tenaga ahli. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain di atas. Oke, kita lanjut. Berarti DPP ini dikenakannya berapa? 50% dikali dengan bruto. Oke. Di sini ada masa perolehan. Masa perolehan penghasilan kurang dari 12 bulan. Mungkin teman-teman ntar lebih paham lagi. Kita akan menggunakan Excel. Di sini ada disetahunkan dan tidak disetahunkan. Yang disetahunkan itu yang bagaimana sih? Wajib pajak WP, wajib pajak orang pribadi dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Maka untuk perhitungan PP pasal 21-nya otomatis disetahunkan meskipun dia baru masuk di pertengahan tahun. Itu secara otomatis perhitungannya disetahunkan karena secara subjektifnya sudah hilang. Kenapa hilang? Karena WPOP-nya meninggal dunia, subjeknya hilang atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Contoh, kembali lagi ke habitatnya, ke negara asalnya. Oke, 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Oke, di sini orang asing baru masuk nih di pertengahan bulan, di bulan Juli. Secara otomatis untuk perhitungan pasal 21-nya disetahunkan. Yang ketiga, karyawan pindah cabang atau mutasi pada pemberi kerja yang sama. Contoh, Tuan Ngademin dipindahkan cabang dari PT A cabang pindah ke PT A pusat, maka untuk perhitungannya otomatis disetahunkan. Ini ada lawannya, tidak disetahunkan. Siapa sih yang tidak disetahunkan untuk perhitungannya? 1. Ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja di pertengahan tahun. Sini sudah jelas nih karena subjeknya dia sudah dalam negeri, otomatis dari awal sudah dalam negeri, orang pribadi dalam negeri. Maka untuk perhitungannya mengikuti nih, mulai bekerja di pertengahan tahun, perhitungnya
dia masuk itulah yang dia hitung. Contoh masuk di pertengahan bulan, di pertengahan tahun, di bulan Juli, maka menghitungnya dari bulan Juli. Masuk di bulan Agustus, berarti perhitungannya di bulan Agustus, bukan dari Januari ke Desember, tetapi mulainya dari Agustus, dari karyawan tersebut masuk di perusahaan, maka di situ dipotongnya. Oke, yang kedua, WPP dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja lain, pasti karena bukan dalam satu pemberi kerja. Beda dengan yang disetahunkan tadi, karena masih satu pemberi kerja yang sama. Yang ini beda pemberi kerja, beda perusahaan, secara otomatis maka tidak disetahunkan. Oke, kita lanjut ke PTKP. Besarnya PTKP itu ada di undang-undang yang terbaru, masih di 101 PMK 10/2016. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Apa sih penghasilan tidak kena pajak ini? Penghasilan tidak kena pajak adalah batasan minimum tidak dikenakannya pajak penghasilan. Nah, untuk PTKP dari tahun 2016 itu 54 juta 1 tahun untuk diri WP orang pribadi. Ini diri sendiri 54 juta. Nah, PTKP tambahan untuk wajib pajak kawin itu 4.500.000. Nah, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Nah, di sini 4.500.000. Nah, penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Nah, ini ada di pasal 11 ayat 5 dan 6 per 16/PJ/2016. Jadi PTKP ini kalau teman-teman ingin mengubah PTKP-nya, maka contoh mau menikah atau mau memiliki tambahan atau mau memiliki momongan, memiliki anak, maka yang efektif dipajak itu yang bisa jadi pengurang adalah awal tahun kalender per tanggal 1 Januari itu PTKP baru bisa berubah. Contoh, kalau di pertengahan tahun apakah PTKP berubah? Tidak, tetap masih menggunakan PTKP tahun yang lalu, karena PTKP sejatinya adalah berubah per tanggal 1 Januari. Oke, demikian pembahasan kita atas PPh pasal 21. Mungkin kita akan lanjutkan di next video, karena secara detail PPh pasal 21 ini tidak mudah atau tidak secepat yang teman-teman bayangin, karena prosesnya banyak dan tidak mungkin dengan waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Jadi ada mungkin penyelesaian PPh pasal 21 ini bisa ada beberapa part selanjutnya. Untuk pembahasan kita akhiri sampai dengan PTKP kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.